Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dengan mudah mengakses berbagai macam informasi, baik tentang keislaman, tentang cara-cara melakukan suatu hal praktis dimanapun bisa. Lewat Google bisa, lewat YouTube bisa. Kalau mau kajian, banyak ustadz tersedia video-videonya. Tapi dengan banyaknya informasi kadang buat kita bingung sebenarnya mana yang harus kita ikuti gitu. Mana yang membuat kita berada dalam jalan yang benar. Saking banyak informasi, kita menganggap kenapa banyak banget versi-versi. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Fatwa satu seperti ini, fatwa dua seperti ini, di sana dianjurkan seperti ini, di sini nggak boleh seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kadang membuat kita, oh Islam itu ribet, Islam itu kok nggak jelas. Terus apa yang harus kita lakukan? Ini kisah dari para pemuda Ashabul Kahfi. Bayangkan teman-teman, yang namanya pemuda Ashabul Kahfi, mereka adalah pemuda-pemuda yang lahir di zaman dimana nggak ada ulama, nggak ada nabi, nggak ada syekh dan lain sebagainya. Ada yang bilang mereka adalah keturunan bangsawan Romawi. Jadi ketika mereka diminta mengikuti sebuah perayaan yang dilakukan rajanya, untuk menyembah, kemudian menyembelih, kemudian mengorbankan hewan. Orang-orang itu, para pemuda-pemuda yang nggak tahu, nggak saling tahu itu, mereka merasa ini kayaknya bukan deh, kayaknya ini hal yang salah. Maka mereka menyendiri. Pertama hanya satu orang yang duduk di bawah sebuah pohon, memikirkan. Kemudian datang lagi satu orang, datang lagi, dan mereka nggak saling mengetahui. Ketika sudah saling berkumpul, mereka baru berani mengungkapkan. Awalnya takut, karena apa? Karena kalau misalnya mereka nggak mengikuti apa yang dianjurkan raja, maka mereka akan dihukum. Beda dengan negara sekuler ya. Kalau negara sekuler itu yang namanya politik sama agama itu nggak bisa disatukan. Tapi kalau misalnya zaman dulu, yang namanya politik, raja, itu berarti agamanya juga ngikutin rajanya. Kalau misalnya nggak ngikutin, berarti siap-siap untuk dihukum. Nah, saat mereka ketahuan sama rajanya, jadi mereka disidang. Sebenarnya siapa yang kamu sembah? Siapa yang kalian sembah? Mereka menjawab, Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi. Tidak disebutkan kata Allah. Ketika mereka menyebutkan itu, maka hukuman sudah disiapkan. Tapi mereka berhasil untuk kabur. Dalam pelariannya, Allah mengilhamkan dalam diri mereka, kamu, kita, kalau misalnya mau selamat, kita sembunyi aja. Dan itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau misalnya kita cermati, bisa jadi ulama-ulama sekarang yang mempelajari, yang mentafsirkan kisah Ashabul Kahfi itu lebih paham keagamaannya dibandingkan pemuda-pemuda tersebut. Tapi ternyata pengetahuan itu tidak membatasi petunjuk yang Allah berikan kepada hamba. Maka dari itu, dengan banyaknya informasi, jangan membuat kita takut untuk mencari kebenaran. Selama kita bersandar pada Allah, kita memohon pada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan langkah-langkah kita. Ihdinas syiratal mustaqim. Surat yang setiap kita sholat kita baca, semoga kita pahami maknanya sehingga apa yang kita mohonkan benar-benar tersampaikan. Karena yang namanya doa itu kan pasti ada adabnya. Gak mungkin kita meminta sesuatu ke orang tua, Bu, minta duit. Pasti ada adabnya. Bu, minta duit. Dan itu harus sungguh-sungguh. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Kita ngomong langsung ke Allah, ya Allah beri aku petunjuk. Kan aku bingung ya Allah, apa yang harus aku ikuti? Siapa yang harus aku ikuti? Mana yang benar gitu kan? Semoga kita dimudahkan Allah untuk selalu mencari kebenaran, selalu mencari petunjuk. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.